Gen Sagopi, Rarasati Rabi, seri 244, seri Sumbodro Kromo. Sejatinya rombongan pangombyong panganten dari Hastinapura telah berangkat lebih dahulu menuju negeri Dwarawati daripada keberangkatan Raden Gatotkaca dari Amarta ke Keraton Dwarawati. Namun kedatangannya di Dwarawati lebih dahulu Raden Gatotkaca. Ketika itu Prabu Sri Bathara Kresna sedang dihadap oleh Patih Udawa, Raden Setyaki dan para punggawa kerajaan Dwarawati. Datanglah Raden Gatotkaca menghadap. Setelah bertegur sapa sesuai dengan adat istiadat keraton Dwarawati, Prabu Sri Bathara Kresna menanyakan keperluan Raden Gatotkaca menghadapnya. Disampaikannya bahwa Raden Gatotkaca mengemban tugas amanat dari para pepunden, para Pandhawa, untuk menanyakan kapan keluarga Dwarawati siap menerima pelamar dari Pandhawa untuk melamar Dewi Wara Sumbadra bagi calon suami dari Raden Harjuna. Sri Bathara Kresna yang menyadari bahwa Dewi Wara Sumbadra telah dipertunangkan dengan Raden Harjuna oleh ayahandanya sejak masih remaja, tentu tidak bisa mengelak. Karena Dewi Wara Sumbadra sekarang ada di Dwarawati, maka ia berhak untuk memutuskan menerima atau menolak permintaan Raden Gatotkaca tersebut. Aku kira lebih cepat lebih baik. Pekan depan kami siap menerima rombongan dari saudaraku para Pandhawa, berkata Prabu Sri Bathara Kresna. Besok hari Somo Manis, pekan depan kami keluarga Pandhawa siap menghadap untuk melamar Uwa Dewi Wara Sumbadra, jawab Raden Gatotkaca. Baiklah, hari Somo Manis pekan depan. Biarlah nanti aku yang akan meyakinkan kepada Dyajeng Dewi Wara Sumbadra. Prabu Sri Bathara Kresna menegaskan. Ketika mereka sedang bersepakat tentang rencana hari lamaran Raden Harjuna kepada Dewi Wara Sumbadra, datanglah rombongan pangombyong pengantin dari Hastinapura yang dipimpin oleh Prabu Baladewa. Prabu Sri Bathara Kresna terkejut menerima tamu yang sekian banyak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Namun demikian, Sri Bathara Kresna menanggapi kehadiran para tamu dengan ramah dan tidak meninggalkan totor krama dan adat istiadat kerajaan. Raden Gatotkaca pun ikut menanggapi kehadiran Prabu Baladewa dan para Kurawa. Prabu Baladewa mengira keberadaan Raden Gatotkaca di Dwarawati hanyalah kunjungan kekeluargaan seperti yang biasa terjadi. Prabu Sri Bathara Kresna pun kemudian menanyakan keperluan dari para Kurawa tersebut. Prabu Baladewa yang mewakilinya menyampaikan maksud dan tujuan dari kehadiran para Kurawa dan Raden Burisrawa. Disampaikannya bahwa kehadirannya adalah untuk menikahkan Raden Burisrawa dengan Dewi Wara Sumbadra. Apa maksudnya Kang Mas Prabu dengan menikahkan Dyajeng Wara Sumbadra dengan Dimas Raden Burisrawa? Bertanya Prabu Sri Bathara Kresna dengan heran. Ya benar Yayi Prabu. Yayi Prabu Duryudana telah melamar Dyajeng Dewi Wara Sumbadra untuk Dimas Raden Burisrawa kepadaku, dan lamaran sudah aku terima. Hari ini tiba saatnya untuk dinikahkan, jawab Prabu Baladewa. Jagat Dewa Bathara, apakah adat istiadat keraton Mandura demikian yang berlaku Kang Mas Prabu? Melamar di tempat yang melamar, yang menyetujui lamaran pun belum bertanya kepada yang dilamar, bertanya Prabu Sri Bathara Kresna heran. Yang namanya adat itu bisa diwiradat, aturan saja bisa diatur, Prabu Baladewa menyanggah.
Jika demikian, nanti tatanan negara bisa bubrah. Dan lagi, mengapakah Mas Prabu langsung menerima lamaran itu? Bertanya Prabu Sri Bathara Kresna. Aku adalah kakak sulung dari Bratajaya, wakil dari mendiang ayah kita Prabu Basudewa. Aku yang berhak menerima atau menolak lamaran itu. Prabu Baladewa menjawab tegas. Bersambung. Adat memang bisa berubah, namun tidak sembarang merubah hanya demi kepentingan sendiri. Jika terjadi demikian, tatanan akan bubrah.